luas lagi tuh. Aduh, ketawa lah kalian, ketawa. Belum ditertawakan nanti jangan. Coba ditangani Nanti pada zaman saya yang ketawa. Bentar begini Bu, coba gini dulu Bu. Ini saudara-saudara saya ya, guru-guru saya perlu kopi, perlu istirahat. Begini Bu, ini Pak Karen saya tanya dulu Bu ya, sabar ya. Pak Karen kalau boleh tahu Tuhan Pak Karen ada berapa Pak Karen? Ada dua lah. Pak Karen agamanya apa sih? Pak Karen agamanya apa sih? Kristen. Kok Tuhannya ada? Berarti Kristen ini sebenarnya Tuhannya dua Pak Karen? Ya dua lah sebenarnya lah. Masa tiga, masa satu? Oke, satu siapa Pak Karen? Satu Allah Bapa, yang kedua Yesus Kristus. Roh Kudus gimana Roh Kudus? Nasib Roh Kudus? Roh Kudus ya rohnya Bapa. Nah tuh, dengarkan. Jujur ini Pak Karen, karena ada dua tahta, ada dua tahta. Iya, di kitab Wahyu 22 ayat 3 ada dua tahta, tahta Allah dan tahta anak domba, tahta Yesus Kristus. Tidak ada tahta Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ada melahirkan? Nah. Oh, jadi pantatnya cuma satu ya Yesus ya, bukan dua ya? Iya, pantatnya satu kalau Yesus. Kalau Tuhannya satu berarti Yesus pantatnya dua. Nah, gimana itu? Gimana itu? Masa Yesus sendiri yang duduk dua tahta? Aduh, Gimana? Pak Karen. hostnya ini adu domba terus ini. Abuya, saya kena Tertawalah tombak dan kemarin hinalah. ini bisa. Terima kasih atas hinaan kalian. Terima kasih atas tertawaan kalian. Terima kasih. Bukan gitu Bu, gini Bu. Kalau Ibu Terima yang kasih. Pak Karen izin Pak Saya Karen, memberkati tanya dulu kalian. ibunya. Saya tanya dulu ibunya. Ibu yang Terima terkasih. kasih saya mengasihi kalian, Bentar, tidak Ibu, saya Ibu. mengasihi kalian. Ibu Kristen yang santun, Bujur baik melala. hati ya. Coba saya bertanya sama Ibu ya. Dari tadi saya diam gitu kan. Ibu sebagai seorang Kristen, Tuhan Ibu ada berapa Ibu? Buka dulu mute-nya Bu. satu pasti. Satu lah. Ya, Mana ada dua Tuhan? Enggak, siapa yang satu itu Ibu? Yesus Kristus. Bapak berarti bukan Tuhan ya? Bapa dan anak adalah satu. Oh, Pak Karen salah ini ya. Gimana sih Pak Karen? Kalau begitu nggak benar, pertanyaannya Pak Karen, gampang begini Abu ya, kalau mau tanya orang yang Tuhannya satu. Siapa yang potong kontol Tuhan di kitab Lukas? Stop. Jangan kayak gitu. Aduh, sekalian orang Apa? yang Potong apa? kontol Tuhan. Aduh, Pak Karen nggak usah bilang kayak gitu Pak Karen. Ya, bilang aja kemaluan kalau Burung, mau burung, ngomong. Pak. Dewa tidak setuju kayak gitu ya. Tidak setuju Di Pak Karen kitab bilang kayak gitu. Lukas hari ke-8 Yesus disunat. Nah, manusia apa yang hebat banget bisa kontol jorok pencipta lah, langit tak mau dan jorok. bumi? Oh, kok jorok gimana sih? Emang Yesus sudah punya kontol ya? Pak Karen, woi. Pak Karen, Kemaluan, woi. Pak, kelamin atau burung lah. Begini turunkan sadar. Abuya, turunkan Abuya. Aduh, Pak Karen. Diperhalus aja bahasanya Pak Karen. Bahasanya diperhalus aja Pak Karen. Dia Kristen Bu ya, dia Kristen ya. Kami tidak setuju dia bilang kayak gitu ya. Terlalu vulgar itu bahasanya. Walaupun di Bible itu sebenarnya vulgar semua. Seperti halnya contoh Tuhan Ibu hobinya membuka celana dalam, memperlihatkan aurat. Itu ajaran vulgar. agama kalian. Lah, dia itu Kristen. Karen itu Kristen, enak aja. Dia karismatik. Bukan Dia itu, karismatik, dia itu Kristen Islam. karismatik. Islam Kalau itu. dia Islam, gua nggak akan turunin dia, woi. Gua nggak akan turunin dia. Katanya saya punya fotonya dia. Dia jadi-jadian itu bukan Kristen dia tuh. Dia jadi-jadian itu. Gimana Kalau taikin dia lagi Islam Pak nggak Karen? mungkin Taikin lagi turun, gimana ini? Pak. Taikin lagi enggak? Boleh taikin lagi ya Bu ya, tapi jangan bilang kayak gitu lagi. Jangan Iya, bilang naik. kayak gitu lagi. Naikin lagi, tanya baik-baik dulu Kristen apa bukan gitu loh. Naikin aja. Perlu aku siapa dia, mau agamanya apa enggak saya perlu. 1.000.000% Kristen dia karismatik. Siapa yang sopan dia saya segani. Siapa yang jahat saya Ya, sentil. coba ntar dulu, tanya dulu bentar. Pak Karen, anda agamanya apa Pak Karen? Kenapa saya diturunkan Abu ya, orang bicara jujur baru? Bang Karen, Bahasanya Pak Karen. Bahasanya diperhalus Pak Karen. Bentar. Begini, yang lebih Saya tanya sopan dulu Pak apa sih, Karen, Pak? ntar dulu ditanya baik-baik dulu Pak Karen agamanya apa dulu, jawab dulu ini baru lanjut. Pak Karen agamanya apa? Saya agamanya 1000% Kristen karismatik. Oke, itu ya udah Kristen dia Bu Karolin ya. Udah Kristen sendiri tau?
Dia itu pendusta itu. Dia ketika dia berbuat jahat, dia bukan pengikut Kristus. Dia pengikut iblis itu. Mengikut iblis. Berarti kita wahyu itu kitabnya iblis. Kan saya ikut kitab wahyu. Gimana dong? Tapi bahasanya yang terlalu vulgar ya Pak Karennya. Bang Karen, cobalah pahami ya. Kami di sini menghormati loh. Dewa menghormati Bang Karen. Ya Bang Karen ya. Jangan bilang itu lagi ya. Jangan vulgar ya. Baik, siap Bang Karen, makasih banyak ya. Silakan lanjut Bang Karen. Ya biar bibirnya sama lah. Ya. Pak Karen, coba edukasi Carolina itu loh. Kenapa meragukan Anda sebagai Kristen Pak Karen? Ya. Saya Ibu Carolina Kristen karismatik ya. Jadi saya bukan pro setan atau katolog, apalagi adventure, bukan ya. Saya mau mengajarkan kebenaran yang tertulis, bukan kebenaran yang dibuat-buat biar dapat perpuluhan duit banyak. Ya. Saya tidak Coba cari biar jemaat. netizennya yakin Pak Karen, biar netizen yakin di rumah Pak Karen kan ada salib tuh di belakang bangku. Nah, tunjukkan Kalau salibnya. kita salib dibikin kayu bakar, bro. Nggak ada. Kita karismatik nggak pakai salib. Karena buat kami orang karismatik, Betul, ada kayu namanya salib. gambar salib itu ada spirit, ada jinnya. Begitu loh. Tapi Pak Karen masih ada gereja toh Pak? Saya sebulan sekali baru gereja. Kalau tidak setiap hari, kan Yesus setahun sekali gereja. Gereja apa namanya Pak? Saya gerejanya untuk sekarang di ini GBI. Oh GBI. Gimana dong, Bu Caroline? Ya, percaya tuh Bu Caroline dia Kristen. Jangan biar Ibu Caroline tidak jijik, masa suruh pakai filter tadi, nanti Ibu Caroline jijik lagi. Biar Ibu Caroline inilah. Kayaknya cocok ini, sejodoh ini kayaknya nih. Nggak mau saya tidak. Kenapa Pak? Saya senang yang bungkus. Rambutnya terurai loh itu. Rambutnya terurai Pak. Rambutnya kayak rambut jagung. Waduh. Enggak gini, Daeng izin sedikit. Pak Karen gini ya, Ibu Caroline ini kan ketika dikasih pemahaman oleh kami Muslim itu, meskipun data ditunjukin, dia selalu bilang kalian tidak punya Roh Kudus karena kalian Muslim. Nah kan ini Pak Karen Kristen nih. Pak Karen mengakui nggak bahwa di dalam diri Pak Karen ada Roh Kudus? Ya kalau orang karismatik rata-rata punya Roh Kudus. Kalau pro setan sama Katolik sama Advent nggak ada. Kok ada pro apa tadi? Baik, sedikit dari Abu Dewa ya. coba ya. Pak Karen. Abu ya. Pak Karen, Abu ya. sedikit dari Dewa. Pak Karen ini kan Abu ya, sekali saya ngomong. Sebentar. Pak Karen Ya. ini kan berpengalaman soal perempuan. Kira-kira Bu Caroline ini bau nggak? Kira-kira menurut Pak Karen? Bau nggak? Dia nggak bau sih kalau dia berbibir Nggak bau, ya? merah begitu. Abu ya. Gimana Ibu Tapi Caroline? Sekarang saya mohon maaf Ibu Caroline. Ibu Caroline kok rambutnya kayak itu, rambut jagung. semua di tolong. Enggak begini, gimana kalau dikasih pemahaman sama Pak Karen, kan dia sesama dia Kristen juga. Coba Ibu Caroline ajar saya lah tentang kekristenan yang benar, coba. Pakai data ya, saya bawa data juga nanti. Kekristenan yang benar adalah sama seperti karakter Yesus Kristus. Barang siapa, nah Abu ya, diamkan dulu dia. Kata Yesus tadi, siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat katanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, nyalah kamu pembuat kejahatan. Nah orang-orang seperti inilah. Ya. Katanya pengikut Yesus, tapi omongannya masih kotor. Itu bukan pengikut Yesus. Jelas. Di mana Kata di Yesus. situ ditulis begitu? Ada di ayatnya dia di mana Yesus sendiri mengatakan ketika dia berkata pengikut Yesus, tetapi dia masih dalam berbuat kejahatan, dalam kejahatan, hidup dalam kedosa, dia bukan pengikut Yesus tetapi dia pengikut iblis. Oke, Nah, sekarang saya jelas. balas lagi sama Ibu, bisa? Dan jelas Bentar dulu, dari kan buahnya Ibu lah bawa narasi Yesus. dari buahnya lah kamu mengenalnya katanya.
Nah, dari buahnya. Mana mungkin orang yang baik itu adalah pengikut Yesus? Mana mungkin orang yang jahat dan berkata kotor itu pengikut Yesus? Bukan. Itu nggak ada ajaran Tuhan Yesus. Oh, jadi Yesus Ajaran nggak pernah Tuhan ucapkan Yesus, kata kotor menurut Tuhan ibu. Yesus itu mengajarkan tentang kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, Ah, buah-buah roh. buah-buah roh apa buah-buah dada nih? Kan kotor otaknya kan, itu bukan pengikut Yesus, itu dia iblis. Oke, karena kau bicara kata-kata kotor, sekarang saya buka. Coba kau buka kitab ya. Yesus mengatakan perempuan Samaria itu anjing. Jangan roti disiapkan buat anak, bukan buat anjing. Sama orang Yahudi, Yesus mengatakan, hai kalian keturunan ular beludak, apakah itu tidak kotor? Saya meneladani Yesus loh. Gimana dong? Yesus mengatai perempuan Samaria yang udah sakit pendarahan dikatai anjing lagi. Kira-kira menurut kau itu perkataan bersih apa perkataan kotor? Ayo ibu buktikan ibu ini bahwa ibu ini paham biblos. Ayo bu. Ya siapa Ayo. nih yang diilhami Roh Kudus? Silakan siapa ini? Saya tidak dengerin kata-katanya tadi. Saya sudah mute tadi. Saya, Yesus mengatakan kepada kirikan suaranya. perempuan yang sakit pendarahan itu, dia mengatakan bahwa roti itu dikasih buat anak, bukan buat anjing. Jadi perempuan Samaria itu dikatakan anjing sama Yesus. Apakah itu perkataan bersih atau perkataan kotor? Itu perumpamaan namanya, bukan Oke, kau di itu kitab lain kotak-kotaknya. Yesus mengatakan jika engkau tidak bisa membenci bapak ibu, Bu ya, saya tidak mau engkau tidak layak di hadapan berbicara dengan orang ini, dan saya bilang, di sini saya berkata, bertobatlah sebelum kerajaan Tuhan Yesus datang dan berilah dirimu dibaptis. Dan terima kasih buat di sini semuanya. Saya mohon maaf Oh, saya sudah dibaptis, ibu dibaptis pakai apa ini? berkata-kata salah. Saya mohon maaf jika ada yang menyakiti hati kalian. Mohon maaf ya. Saya undur diri dulu dan terima kasih. Jangan sok kudus. Ya ibu baca lagi biblosnya ya ibu ya. Terima kasih ibu baca lagi biblosnya ya. Pak Karen Baca sih baik-baik. terlalu vulgar. Gimana sih Pak Karen ini? Ngomong sama perempuan aja vulgarnya minta ampun. Nah, dijepat sama saya Pak Karen. Resikonya kalau dibilang Yesus satu-satunya Tuhan ya begitu, Abu ya. Gimana sih? Masa di bapak dibuang? Enggak, jangan vulgar, terlalu vulgar juga kagak enak Pak Karen. Gimana sih? Yang kemarin yang naik lagi, Abu ya. Iya nih saya coba. Tapi serius loh Pak Karen. Kok Pak Karen ini agak lain dari yang lain pemahamannya, agak bingung Ya, gua. saya agak lain karena saya ikuti yang tertulis, Abu ya. Kalau nggak tertulis ngapain tak ikuti? Oke, saya sapa dulu Mr. Ben. Mr. Ben Muslim apa Kristen, Bro? Assalamualaikum, Muslim bang. Oke, siap. Abangku, nggak apa-apa di bawah dulu ya, biar berlanjut dulu. Afwan ya. Iya siap. Oke, sehat-sehat abangku ya. Masya Allah, siap abangku. Assalamualaikum. Aduh, berserak. Nah, Pak Huta Galung, Pak Richard, semuanya pada mundur, gak mau naik kalau ada Pak Karen. Heran gua. Heran gua. Ada nih Pak Huta Galung, ada Pak Huta Galung, ada Pak. Ya maklum lah. Nih Pak Huta Galung, selamat sore Pak Huta Galung. Selamat sore, brother. Oke, Pak Huta Galung gimana kabarnya? Sehat? Bentar dulu Pak Karen, bentar. Pak Huta Galung gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bang. Oke, Sehat. semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. 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 Ya, Pak Huta Galung, gimana? Sekarang Anda ini posisi Kristen yang Tuhannya ada berapa? 1, 2, apa 3 Tuhan Pak Huta Galung? Tuhannya satu, Bang. Satu, Pak Karen ini beda dari gimana sih? Satu, lanjut. Tuhan satu. Disabilitas dong. Berarti pantatnya Yesus ada 2 Pak Huta Galung atau apa satu ini? Ya, sebagaimana anatomi manusia sama, Bang. Sama. Satu. Anatominya Coba kan sama. Pak Huta Galung baca Wahyu 22 ayat 3, coba baca. Bacalah. Dalam teori hukum siapa yang mendalilkan dia membaca. Tadi, oke, di situ dikatakan bahwa tidak akan ada lagi laknat tata Allah dan ada pemisahan dan tata anak domba. Ada berapa tahta di situ Pak Huta Galung? Tata anak domba, tata anak Allah. Ya. Kalau kita baca letter let itu 2 tahta. Ah ya.
Kalau dibaca tidak letterlet berarti satu pantat. Betul. Satu pantat bisa. Ya. Kalau sudah satu pantat berarti kan. Tapi kalau baca secara letterlet dua tahta, begitu kan begitu. Pengertian dong Yesus berarti pantatnya ada dua. Itu gimana Jadi maksud ini, Bang. penjelasannya? Alkitab. Waduh, sebentar Bang, sebentar. Abang dulu nih Bang. Penjelasannya Bapak bagaimana kalau begitu? Sebentar Bang, sebentar, tunggu selesai dulu ini. Kita hormati Bang. Abang dulu lah, aku stop dulu. Oh iya bunyi masjid, iya. Wah, dia dekat masjid ya. Di sini juga lagi adzan ya. Saya mute dulu ya. Ini luar biasa Pak Hiu Tagalung menghormati adzan. Lanjut, keren. Asik. Saya rubah filter lah biar serupa dan segambar dengan Pak Huta Galung. Kalau tadi kan segambar dan serupa dengan ibu itu. Saya juga kadang bisa berubah wujud. Kadang wujud yang bicara, kadang enggak begitu. Kadang nanti saya bikin pakai filter dua pantat nanti sebentar. Mirip. Masa saya mirip Taipudin? Taipudin agak lebar bibirnya. Saya enggak lebar banget kalau saya. Ada aja. Saya kena tombak kemarin Abuya. Tapi ngomong-ngomong mukanya Karen ini kayak Saripudin ya. Gimana? Kenapa sih ditampilin begitu-begitu Pak? Yang standar aja Pak wajahnya Pak Karen. Yang standar aja. Saya ngikuti dengan teman pembicara saya. Kalau dia berupa manusia, saya jadi manusia. Kalau dia berupa hewan, saya berupa hewan. Begitu loh. Udah jadi manusia aja Pak, jadi manusia aja dulu. Jangan, nanti banyak yang naksir di bawah. Istri saya 4 janda. Nanti ada yang janda naksir gimana? Siapa yang tanggung jawab, ayo? Istri Anda 4 janda, gimana sih orang janda kok punya suami? Boleh lah. Jadi menurut Pak Karen ini Tuhan yang sebenarnya yang mana Pak Karen? Ya Tuhan yang sebenarnya pencipta langit dan bumi ya itu Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus bukan. Yesus Kristus kan diangkat sama Paulus botak gondrong samping. Loh diangkat jadi apa Pak? Diangkat jadi Tuhan. Oh jadi Anda nggak setuju kalau Yesus itu Tuhan? Ya enggak lah, masa di mana Yesus ada menciptakan langit dan bumi? Enggak ada di kitab Kejadian nama Yesus Kristus. Waduh. Kalau begini Pak Karen banyak musuh ini. Oh biar. Apa dimusuhin? Sebenarnya Bang Andi mau nyerang Pak Karen nggak jadi. daripada ngikuti para goblok-goblok lu ngapain? Jangan terlalu kencang Pak bahasanya. Nanti kena ini. Terkena banned lagi akunmu Karen. Oke Bang. Silakan Pak. Yang Oke, satu ini Bang. siapa namanya SHT ini? Oke. Ya. Tagalog ya. Oke Bang, jadi di dalam saudaraku, dalam Alkitab kami itu ajaib Bang. Jadi Allah yang bukan 3 dimensi coba dinarasikan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh manusia yang ber3 dimensi, sehingga susah untuk menyatakan Allah yang bukan 3 dimensi, maka perlu personifikasi. Maka ketika kita membaca seolah-olah itu 3 dimensi, padahal hakikatnya tidak. Contoh, di dalam diri saya ada roh, ada tubuh, ada jiwa.
Kalau kita narasikan secara letterlet, harusnya ada 3 kursi dong, 3 pantat. Tapi nyatanya saya di alam 3 dimensi memerlukan 1 pantat saja. Walau di dalam saya ada keesaan, singular yang plural. Kurang lebih demikian memahaminya abangku. Tetapi lagi-lagi aku tidak mau mengakui Yesus itu Tuhan, gak apa-apa. Sebetulnya abad keempatnya Yesus dipaksa Allah, Bang. Ya, Jadi sebentar, untuk Bro. syarat selamat enggak mengaku Yesus Allah kok, Bang. Tapi cukup kau terima dia majikanmu, itu yang benar, brother. Silakan, Bang. Iya. Begitu. Saya menghormati Yesus lebih tinggi sedikit daripada Presiden Prabowo. Tapi saya tidak mencipta langit dan bumi karena di dalam kitab Kejadian tidak ada nama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi pencipta langit dan bumi? Tidak ada. Dia manusia biasa yang memiliki firman sesuai Yohanes 1 dan Wahyu 1 ayat 8. Begitu loh, bro. Jadi kalau dibilang Yesus Kristus pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan, ya kalian harus bertanggung jawab, memberikan bukti siapa manusia yang berani potong kemaluannya, gitu loh. Kok ada manusia bisa potong kemaluan Tuhan? Aja Pak, disunat bukan dipotong, disunat. Ya sama dipotong, disunat, ya apa bedanya, Andi? Andi ini ada lagi ngurang. Kalau dipotong kan kepotong Pak, kalau disunat dikit doang yang keluar gitu loh. Iya kan, intinya kan dipotong itu. Emang kalau disunat itu cuma diceplok begitu, cuma disemprot begitu. Kulupnya Kan doang yang keluar Pak, kalau dipotong itu hilang sepotong gitu loh. Bang Karen. ya iya memang hilang sepotong Saya lagi. ujungnya. Aduh. Masa hilang semua gimana sih? Bang Karen, sebelum Nah, saya lanjut ganti dulu filternya. Soalnya aku berpikir berhadapan dengan Saifuddin Ibrahim. Apalah. Kan, gue bilang apa tadi? Mirip Saifuddin. Gak percaya kan? Ya saya gantilah Tagalog lah. Pak, yang normal aja Pak. Nah, si Udin datang Normal ini. saja ya. Iya normal aja Pak. Normal ya. Nah, sebentar lah. Teman-teman, sambil Udah gue di-tap bilang nih, tadi saudara. mirip Saifuddin. Tap. Iwan Villa, tap layarnya Oke, Iwan sambil Villa. nunggu Aduh, Bang Karen. 19K ini nggak naik angkanya. No, kalau begini masih bisa tidak? Janganlah Pak, nggak bagus lah itu. Bikin Pusing kepala Pak. pusing orang, woi. Pusing orang, Bang, kalau Pusing gitu, kepala Pak, yang normal aja. Normal. Iya Pak. Ya. Tak. Tahu malu dia menunjukkan jati dirinya. Wah, dia ini. Tapi ini hostnya Kayak kurang. iya. Saya nggak enak. Takutnya ada yang kejanda kesangsang di bawah. Aman Pak, aman. Ya kan. Normal. Mohon maaf ya ibu. Normal Di ternyata bawah ganteng abang ini. Di sini lagi membahas agama bukan membahas rumah tangga. Silakan Mutagalung. Lanjut. Oke, Bang. Jadi sejak kapan Yesus, walaupun saya percaya dia itu esensinya Allah, tetapi untuk syarat keselamatan, disclaimer, sejak kapan Yesus dipaksa Allah? Itu sejak abad ketiga, keempat. Nah, disitulah terjadi kontekstualisasi. Abad ketiga orang-orang dipengaruhi oleh filosofi. Tentu dibutuhkan penjelasan-penjelasan instrumen yang bersifat filosofi. Lahirlah Trinitas dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi untuk syarat keselamatan nggak perlu mengakui Yesus Allah kok. Cukup kau jadikan dia majikanmu, itu yang benar. Untuk apa? Kau teladani kasihnya, bukan kau teladani hal-hal lahiriahnya. Begitu Bang, itu dulu Bang. Oke, sebelum ditanggapi Pak Karen izin, Pak Karen saya izin sholat asar ya. Pak Karen saya mohon kerjasamanya, berharap Pak Karen kata-kata yang kotornya dikurang-kurangi ya. Difilter Oke. ya. Ya, ya. Oh, difilter, lanjut Pak Karen lanjut. Siap. Ya soalnya saya meneladani Yesus, Abu ya. Ya, oke. Begini Pak Utagalung, kan tadi Pak Utagalung katakan satu, Yesus satu-satunya. Ya sementara saya baca Alkitab enggak. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 55, di situ Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit melihat Yesus atau anak manusia itu berdiri di samping kanan. Kalau penerjemahan lama dibilang duduk di samping kanan. Berarti ada dua dong, bukan satu. Gimana dong itu? Di kitab Wahyu ada dua tata, di kitab Kisah Para Rasul ada dua sosok. Kok tiba-tiba zaman now ini jadi satu? Itu kira-kira bagaimana itu aplikasinya? Pertanggungjawabannya ini. Apakah Alkitab ngibul atau Pak Hutagalung yang ngibul di sini? Nah, silakan Pak Hutagalung. Oke Bangku. Terima kasih Bang Karen. Jadi saya tadi sudah katakan, karena begitu susahnya merepresentasikan
mengaplikasikan Allah yang bukan 3 dimensi, dibutuhkan personifikasi. Akibatnya orang salah memahami, tetapi lagi-lagi tidak apa-apa. Selama engkau meneladani apa sih? Yang diladani kasihnya, mengasihi, mengampuni, memberkati, itu yang utama. Makanya tentang sebelah kanan, banyak metafora di situ. Sebelah kanan artinya apa? Orang yang dihargain bisa, orang yang mempunyai otoritas itu bisa. Tapi lagi-lagi sesuatu yang merujuk kepada dia itu bukan tentang 3 dimensi, panjang lebar ruang, bukan. Itu tentang sesuatu yang bukan 3 dimensi. Tetapi kan kata-kata kita terbatas, Bang. Kata-kata kita selalu akan bermuatan 3 dimensi tentang dia yang adalah roh. Roh itu bukan 3 dimensi, tidak terikat ruang dan waktu. Itu susahnya, Abangku. Tapi lagi-lagi Yesus memberi penyederhanaan, bukan tentang rumusan-rumusan tentang dia, bukan. Kau teladani dia. Apa kata Yesus? Ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Ketika aku seorang diri, apa kau kasih tumpangan? Seputar tentang about love, Bang. About love, hanya itu doang, Bang, tentang Yesus. Makanya meneladani Yesus melakukan perintah-perintah kasihnya. Karena perintah kasih Yesus yang sempurna. Contoh, humanisme mengajarkan kasih, betul. Tetapi humanisme boleh laki-laki kawin dengan laki-laki. Standar Yesus laki-laki kawin dengan laki-laki dicampakkan keluar dari kerajaan. Begitu, Bang. Silakan, Bang. Saya kalau yang sampean yang apa Lai katakan itu saya udah mengerti, tidak perlu diajar. Yang saya mau bantah yang Lai katakan tadi satu Tuhan, Yesus Kristus. Sementara di kitab Yohanes 4 ayat 24 Yesus mengatakan Allah itu roh. Kita akan menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada di situ Yesus mengatakan suatu waktu nanti kalian akan menyembah Yesus Kristus di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah. Allah itu roh. Sementara Yesus itu bukan roh. Dia daging seperti saya. Punya nonot. Punya pisang. Gitu loh. Dia makan minum, nete, dilahirkan. Begitu. Maka Yesus di situ mengatakan bahwa Allah kita itu roh. Bukan daging. Tidak makan minum berak kencing, enggak. Allah itu tidak makan minum berak kencing. Kalau Allah itu makan minum berak kencing, mati kita. Tainya Tuhan itu besar. Karena di kitab Yesaya dikatakan, rumah apa yang akan engkau bangun, hai Daud? Langit ini tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Kira-kira kencing dan tainya sebesar apa itu kira-kira? Paham tidak, Pak Utagalung? Jadi Tuhan yang besar itu jangan disamakan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kecil. Maka Yesus katakan aku hamba. Banyak di kitab Matius sampai Yohanes, Yesus selalu mengatakan hamba, utusan. Kita tidak bisa buang perkataan Yesus. Kalau kalian punya narasi begini, kalian mengatakan Yesus itu penipu, ngibul. Begitu loh. Ya saya tidak setuju kalau kalian katakan satu. Kalau kalian katakan satu berarti pencipta langit dan bumi Yesus Kristus. Sementara di kitab Kejadian tidak ada data Yesus Kristus, nggak ada. Yesus Kristus itu nanti ada karena ada Maria. Kalau tidak ada Maria nggak ada Yesus Kristus. Mau keluar dari mana Yesus Kristus kalau tidak ada Maria? Sementara Yesus Kristus nanti keluar karena ada Maria. Ada vaginanya Maria. Kalau tidak ada vaginanya Maria nggak ada Yesus Kristus. Paham? Ya, jadi jangan dibodoh-bodohi lah kita lah. Orang-orang Kristen ini kebanyakan dibodoh-bodohi. Udah dibodoh-bodohi, dimintai duit lagi, iuran lagi tiap bulan 10%, lebih mahal daripada pajak negara. Oke, Bang, aku jawab dulu yang typing. Bukan nggak mau buka cam, brother. Saya punya beberapa akun. Saya selalu sopan, selalu santun berdiskusi. Nggak tahu saya kenapa kok dilapor akun saya. Hanya karena beda persepsi, beda paradigma saya dilapor. Jadi ini akun saya belum bisa buka on cam ya, teman-teman sabar. Kita baru habis kena tombak juga. Nggak tahu saya juga mau ini. Jadi nggak bisa dibuka kamera saya itu, maksud saya cuma membantai itu saja, saudara apa alumnya. Kau bernarasi satu Tuhan, sementara di Alkitab tidak ada satu Tuhan. Kalau cuma satu Tuhan berarti Wahyu semua ya. Karena kalau kita baca di Wahyu 5 ayat 6, Yesus Kristus itu serupa seekor anak domba. Bertanduk 7, bermata 7. Apakah Allah yang kita sembah adalah seekor anak domba? Kayak siluman berarti dong.
Pencipta saya itu segambar dan serupa saya nih, ganteng begini. Bukan seekor anak domba yang bertanduk. Bangga. Janganlah diserupa-serupakan, singkat-singkat, metafora. Oke, sedikit. Bang. Akhirnya tersesat semua orang Kristen Jadi oke Bang. Jadi kata Tuhan yang merujuk kepada Yesus itu artinya tetap sama, konsisten Bang, bahwa itu artinya Tuhan, bukan Allah ya, saya tekankan lagi. Nah, dari mana kata Tuhan? Terjemahan di Indonesia sebelum tahun 1736 dari kata Melayu itu bahas Tuhan, dan belum ada itu kata Tuhan. Tuhan dibuat oleh Melchior Ledecker, ini gratis nih ilmu nih. Melchior Ledecker main ke warung di sebelah Riau. Ketika yang punya warung mengatakan silakan makan Tuhan, katanya kepada rakyat jelata. Lalu datang tuan tanah, silakan makan Tuhan. Lalu dia kaget, entah itu dalam rangka terjemahan Alkitab, si Melchior Ledecker ini menambahkan H tanpa merubah makna. Maknanya tetap Tuhan, majikan penguasa. Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Anda ini korban terjemahan. Berbeda tidak apa-apa Bang, kita harus berbeda Bang, nggak bisa sama Bang. Yang penting santun saya sampaikan, gini Bang. Tetapi dalam perkembangan bahasa, kata Tuhan yang di Indonesia menjadi sesembahan, ilahi, dan seterusnya. Karena dulu juga kata pendeta itu artinya kepada orang-orang pintar, sekarang menyempit maknanya. Tetapi konsisten dalam Alkitab, kata Tuhan itu artinya Tuhan. Makanya tidak pernah orang Kristen berdoa Allah Yesus, nggak pernah. Lord Jesus, di Inggris juga Lord Jesus. Jadi menurut Pak Utagalung ini, Yesus itu utusan Tuhan apa Tuhan? Apapun yang kamu pahami, yang penting kau terima dia sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Pak Utagalung kok nggak menjawab? Bukan sebagai Allah. Jawablah seperti Pak Karen gitu loh. Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan juga iya, Tuhan juga iya. Ya nggak bisa. Begitulah. Kalau udah utusan ya nggak mungkin Tuhan Bang. Kan ada yang mengutus, yang mengutus itu yang Tuhan gitu loh. Sebentar, begini saya jelaskan. Kita berbeda, tapi nggak usah benci gitu loh Bang. Nggak akan bisa sama memang. Bukan membenci. Saya akan ngasih ayatnya, brother. Contoh. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman berubah. Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman menjadi manusia. Ya, sementara di kitab lain Yesus mengatakan dia hamba. Di sini ada perbedaan. Ya, jadi kalau kita maksakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ya, kita akan berbenturan, begitu loh. Ada manusia yang diangkat jadi Tuhan, seperti yang Paulus katakan, begitu loh. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa Sang Firman itu Tuhan, saya setuju. Tetapi kalau Yesus Kristus itu penamaan bagi raga jasmania, anak Maria, anak Yusuf, tunas Daud, iya. Nah, kalau mau dikatakan Tuhan kurang pas. Nah, saya kasih analogi begini, jika Sang Firman masuk kanal Podmio atau masuk kulkas saya, apakah kulkas saya jadi Tuhan? Seharuskah saya sembah kulkas? Kan nggak mungkin. Ngerti nggak? Ya, jadi harus memisahkan mana yang, kalau teman-teman muslim bilang ya lohir dan batin, itu harus dipisahkan, nggak bisa disatukan, begitu loh. Kan Yesus sudah mengatakan Allah kita itu roh, bukan daging. Karena kalau Allah itu berdaging, makan minum berak kencing, wah mati kita di berak Tuhan. Bumi ini pijakan kakinya Tuhan loh, pencipta langit dan bumi. Kira-kira sebesar apa tainya sama kencingnya itu sebanyakan? Nggak mengerti ya Pak Utagalung? Nah, Pak Utagalung kalau mentuhankan satu, iya, Bang. Kita akan saya mengikuti Alkitab, begitu loh Pak Utagalung. Iya, sebentar Bang. Iya, maksud saya begini. Apapun narasi kita memang pada akhirnya tidak akan bisa sama Bang. Kita bertukar informasi statusnya kalau itu diskusi sehat. Netizen lah yang menilai gitu loh Bang. Saya mau mengatakan bahwa untuk syarat selamat enggak mengakui Allah Bang. Imani saja. Itu kirios. Roma, sebentar Bang. Roma 10 ayat 9 dan 10 menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kirios Bang. Artinya menerima sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah kok. Walaupun saya percaya ada tertulis Wahyu 21 ayat 7, siapa menang, sebentar Bang, siapa menang dia akan menjadi anak-anakku, aku akan menjadi Allahnya. Allah di situ Theos. Jadi kami memahami dia Allah, no problem Bang. Yang penting bukan diterima sebagai Allah, diterima sebagai Tuhan atau majikan. Itu yang penting Bang. Gitu loh Bang. Roma 10 itu Tuhan itu Bang. Jadi sudah benar kami membuat dia sebagai Tuhan. Begini sebentar saya jelaskan sedikit. Sebentar Bang. Makanya
Sesuai Waduh. dengan narasi Anda, sebentar. Silakan, silakan. Saya janganlah kau mengajarkan ketidakcerdasan. Ya, banyak orang yang nonton di bawah. Begini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, 3 identitas yang adalah satu, Allah perjanjian lama. Sang Firman itu keluar dari dalam Bapa, tinggal Bapa dan Roh Kudus. Itu terbukti di saat Yesus dibaptis, ya. Jadi itulah mengapa saya katakan ada 2, karena Sang Firman itu sudah tinggal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam kitab Wahyu 22 ayat 3 ada 2 tata. Tatanya Sang Firman dan tatanya Bapa dan Roh Kudus. Begitu loh. Masih belum paham? Ya banyak berdoa lah, Pak. Jangan cuma dengar pendeta nanti dibodohi, miskin melarat, kau nggak dipeduliin sama pendeta. Penting dia kaya. Saya udah sering dibodohi sama pendeta masalahnya. Udah nggak mau dibodohi lagi saya. Oke bang, aku pikir jangan dipotong dulu bang, sebentar aja pun. Ya, Jadi untuk syarat selamat tidak memaksa orang percaya Yesus Allah, bukan, itu ngaco, itu abad ketiga, abad keempat itu. Makanya rumusan ketuhanan, Trinitas, semua Unitarian, Sabelian bagi saya selamat, karena bukan di perspektif kita keselamatannya, tetapi buahnya apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati, itu kok yang ingin Yesus ajarkan. Walaupun kami memahami dia adalah Allah itu sendiri, tetapi kalau ada orang tidak mengaku dia Allah, nggak apa-apa, selamat kok. Yang penting dijadikan dia majikannya. Kyrios artinya Tuhan, itu loh yang mau saya katakan bang. Nah, emang apa yang diajarkan Yesus? Ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Brandnya harus Yesus, karena dunia pun mengajarkan kasih, itu loh maksud saya bang. Harus standarnya Yesus, gitu loh bang. Ya, udah Di tahu situ saya ada kalau Kristenan. ada kasih itu. Nah, Maksud saya tetapi begini, Kristen kita lagi abad- fokus dulu di satu Tuhan ini. Udah. Iya, kan Sabar dulu, tidak akan itu bisa paham aplikasinya kita, daripada Bang. mentuhankan Yesus. Ya saya enggak sudah Jadi- paham, enggak usah kau jelaskan, udah di luar kepala aku itu. Yang saya mau Netizen yang kita apa tuju, bahas Bang, ini, walaupun abang satu Tuhan pintar, atau 2 berdiskusi Tuhan, itu- begitu loh. Jadi sesuai yang Nggak usah kau bahas itu, iya. kasih, berbuat baik. Nggak usah kau ajar, saya sudah lakukan semua habis, harta aku tak bagi-bagi sama orang miskin, sama janda-janda. Iya, tapi kalau nggak berdasarkan brandnya Yesus nggak selamat. Iya, Bang. nggak usah kau khotbah itu. Kalau kau bilang kasih perpuluhan, saya pelaku perpuluhan nomor 1. Saya tidak bayar 10%, saya bayar 35%, kadang sampai 50%. Nah, Apalagi kau mau jadi kasih sama saya? Kasih. Perpuluhan Saya sudah pun- sering difitnah, bahkan pernah masuk Sebentar dulu, penjara Bang. karena difitnah. Nggak balas saya, nggak balas. Nah, jadi nggak usah kau ajar kasih. Yang kita Iya. mau bahas Tuhan 1 apa 2 gitu loh. jadi mau apapun narasi saya, itu hak saya, Bang. Kita hanya Oh, berdiskusi, iya. bertukar Ya udah, informasi. itu namanya- Netizen Itu yang namanya menilai diskusi. gitu loh, Bang. Itu namanya diskusi mutar-mutar. Menurut Gitu perspektifmu, abangku, kita nggak akan bisa sama, Ini Bang. yang terakhir saja lah, apa Begitu Utagalo. loh, Bang. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 di situ dikatakan, ya, yang antikris itu ialah mereka yang tidak mengakui baik anak Yesus Kristus dan Bapa. Ada 2 di situ, bukan 1 kayak Yesus Kristus doang. Jadi antikris itu tidak mengakui baik Bapa maupun anak. Bukan setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, bukan, balul, bodoh. Kan di situ dikatakan mengaku Iya. Bapa, baik Bapa maupun anak. Apakah Bapa adalah anak? Anak adalah Bapa? Kan enggak. Masa anak saya adalah saya? Kan bukan. Di dalam kitab Berarti topiknya Yohanes, udah- Yesus udah mengatakan lompat Bapa nih, punya Bang, ya. kehidupan sendiri, anak punya kehidupan sendiri. Enggak ada 1, 2. Kitab Matius sampai Wahyu itu menyatakan 2 oknum di situ, bukan 1. Jadi firman tetaplah firman, firman tidak masuk kanal potmio, lantas kanal potmio jadi Tuhan. Atau firman masuk ke kulkas saya jadi Tuhan, enggak. Ya, firman tetaplah firman. Sekalipun firman itu ada di dalam Kristus Yesus, kealahannya tidak hilang, dia tetap satu, tetap esa dengan Bapa. Tapi Yesus Kristus ya manusia, utusan, nabi, bukan Tuhan. Di mana Yesus Kristus pernah menciptakan Adam dan Hawa? Nggak ada nama Yesus Kristus di kitab Kejadian, nggak ada. Begitu loh, harus memahami begitu biar umat ini tidak pusing, puyeng, udah dibikin pusing, mintai duit lagi.
Oke, jadi aku bingung nih Bang, nanggapin dari mana nih? Sebenarnya terlalu banyak topik yang harus menarik, diperjelas, pintain uang. Tidak, saya Apalagi tidak tadi, minta topik lain, perspektif minta kita yang topik berbeda. satu Tuhan atau dua Tuhan. Begitu saja, nggak usah mutar-mutar di perilaku, ya sifat kasih. Nggak usah kau ajar kasih sama saya. Tak habis hartaku sama orang, saya kasih bagi-bagi orang lain. Saya punya istri 4 janda, tak sanggup semua. Mana lagi? Kurang apa lagi? Zaman dong. Kan lanjutnya gitu anak Betawi. Yang kita mau bahas satu aja. Tuhan satu Pak. apa dua? Itu aja, nggak usah yang Iya. lain. Maaf ya teman-teman di bawah ya. Saya pakai kacamata ini bukan buat gaya, ini kacamata baca ini. Yang komentar-komentar aneh-aneh ini. Ini kacamata kuda ini buat baca. Oke Bang, tadi sudah aku jawab bahwa untuk syarat selamat tertulis di Roma 10 ayat 9 dan 10 mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sudah, itu jawabannya. Nah, tentang berarti ada perpuluhan, dua dong, bukan memang satu. agama seperti itu. Iya Ya, kan kita berarti berbeda dua, Bang. Abang mau menafsirkan itu dua nggak apa-apa. Tapi saya menafsirkan roh itu bisa masuk ke dalam ruang dan waktu, bisa di dalam ruang dan waktu, tetapi tidak akan aku paksakan itu menjadi 3 dimensi. Di situ kita tidak ketemu Bang. Abang selalu memahami bahwa itu adalah 3 dimensi sehingga abang berpikir sosok. kenapa? Abang pisahkan. Emang roh bisa dibagi-bagi. Nah, di situ kita tidak akan nyambung abangku. Saya mau membawa esensi dari kekristenan Kata adalah siapa roh menerima tidak bisa Yesus dibagi-bagi? sebagai majikan, itu yang terpenting. Oh ya salah kau berarti bro. Iya, kan saya sudah Bisa katakan. dibagi-bagi bagaimana? Iya, mau salah pun netizen. Begini, penjelasan netizen yang Tritunggal menilai, itu Bang. sebenarnya Kita bertukar gampang. informasi saja. Iya, keesahan Tuhan itu Iya. bahwa firman dan Roh Sebentar, Kudus, Bang. Itu Sebentar, esa Bang. satu. Abang Sekalipun sang kan sudah firman lebih ini banyak keluar bicara, Bang. dan masuk di dalam Yesus, berada di dalam raganya Kristus. Begitu. Masa begitu aja kalian tidak bisa paham-paham? Sebetulnya iya, kalau aku sih lebih banyak materi ku ceritakan daripada framing, Bang. Dengarkan dulu saya. Sebetulnya ilahi tidak bisa dikonsep, Bang. Karena kenapa? Tidak bisa dikonsep. Tidak ada rumusan yang sempurna bisa jangan dipotong dulu, Bang. Tidak ada rumusan yang sempurna bisa merumuskan ilahi. Bagaimana mungkin orang yang terdiri dari 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan terikat ruang dan waktu mencoba mengkonsep sesuatu yang bukan 3 dimensi, tidak terikat ruang dan waktu, itu tidak akan sempurna. Ya sabar Kan dulu. belum selesai. Kau katakan saya mengkonsep. Saya Kan tidak masih mengkonsep. aku, Saya Bang. membaca sesuai Nanti pernyataan Yesus dan dulu. murid-murid. Makanya saya tidak berdasar pada Tritunggal, Unitarian, Sabelian, tidak. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka yang merumuskan dirinya. Karena perintah dia bukan dirumusan kok. Nggak bisa dirumuskan ilahi. Perintah Tuhan adalah mengasihi, mengampuni, Saya memberkati. baca, bro. Tetapi Bukan saya sebentar dulu, Bang. rumuskan. Sebentar dulu, gantian kita, Bray. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mengasihi, mengampuni, memberkati sesuai brandnya. Nah ini dia. Udah Brandnya tahu saya harus lakukan. Yesus. Lebih banyak dari saya Iya, lakukan dari tetapi- kalian. Iya, brandnya harus Yesus, Bang. Abang tidak brandnya Yesus. Karena brandnya Yesus dilarang istri 4. Bagaimana engkau mengasihi kalau kau terbagi-bagi istrimu sampai ke 4? Nggak akan bisa. Di mana? Brandnya harus Yesus. Ini bagus ini bagus ini. Karena kau sebut begitu, ini bagus ini, cocok ini, senang saya. Saya senang dengan orang jujur begini. Di mana perintah Iya. Yesus tidak boleh poligami? Ayatnya. Baca, ayo. Enak Siapa nih. menikah dengan Enak nih, siapa menikah enak nih. dengan Kau istri lari dari satu di- Tuhan sekarang ke poligami, ayo. Iya. Nas kau. Karena brand, makanya aku katakan Sabar abang dulu, melakukan jangan brand-brand. kasih. Ayatnya Yesus melarang poligami. Awas jangan kau mencret. Siapa menikah dengan suami yang telah diceraikan, dia berbuat zina. Siapa menikah dengan istri yang diceraikan, dia berbuat zina. Karena itu seorang laki-laki dan seorang perempuan akan bersatu. Tidak disebutkan 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Begitu. Oke. Jadi, Baca kitab Hosea, iya. Hosea 3 ayat 1. Baca. Berarti jangan sampai Siapa Tuhan yang mendalilkan? Tuhannya kita ini lagi linglung Sebentar. atau pingsan atau mabuk. Baca Hosea 3 Makanya ayat saya 1. katakan, abang berbuat kasih kalau brandnya bukan Yesus, dulu, jangan abang tidak katakan. selamat, Baca Bang. ayat sesuai ayat. Perintah ini firman Siapa Tuhan. yang mendalilkan, dia yang membaca. Oke, saya baca ya sebentar. Saya ambil Silakan, Bang. kitab dulu. Sabar. Saya ambil kitab dulu. Sabar ya, saya ambil kitab ini. Biar jelas lah. Hosea 3. Oke.
sambil nunggu Bang Karen, saya mau mengatakan bahwa standar keselamatan di Yesus meneladani Yesus. Brandnya harus Yesus. Berbuat kasih boleh, tetapi kalau bukan brandnya Yesus tidak sempurna. Saya sudah kasih contoh tadi. Oke, Humanisme betul kalau kau manusia bilang manusia. brandnya Yesus, Tetapi boleh harusnya kau laki-laki jomblo. kawin dengan laki-laki. Oh, sabar, Abang sabar. bukan sabar. brandnya Ada, saya Yesus. bukan kali Kenapa? laki-laki kawin dengan Abang empat laki-laki. istrinya. Sebentar. Kau bilang brandnya Yesus. Brandnya Jangan Yesus ngamuk, Bang, itu jangan ngamuk. jomblo loh. Iya. Jangan ada yang ngamuk, jomblo loh. Yesus tidak kawin. Kalau kamu ikut Ya udah, brandnya Yesus tidak silakan, boleh silakan. kawin. Ayo, Yesus tidak kawin kalau kamu ikut brandnya teladannya Yesus. Ayo. Silakan. Kalau kau mengaku mengatakan bahwa Udah. brandmu adalah brandnya Oke, Yesus, sambil harusnya kau tidak menunggu Bang kawin. Karen. Oh, ayatnya saya sudah Sambil dapat. Saya menunggu mau Bang baca, Karen, tapi saya kau akan bilang jawab ya. brand ini yang saya bacakan mau abangku. kau brand. Oke, Bacakan. jadi kalau begini ya teman-teman Bacakan ya, abangku. brandnya Yesus itu sebenarnya tidak kawin, menjomblo, memberikan tubuh, jiwa, rohnya itu kepada Tuhan, tidak boleh beristri. Ya, itu brand. Kalau hutagalung kawin berarti cabul, ya, tidak sesuai standar surga. Karena kau sebut brandnya Yesus ya. Saya baca firman Tuhan yang sesuai dengan kau bilang poligami. Ya, kitab Hosea 3 ayat 1. Saya baca ya, kuat-kuat ya. Dengar, jangan terhempas dengan angin badai. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ini firman Tuhan berfirman, ini Yesus kayaknya ya. Saya bacalah. Berfirmanlah Yesus kepadaku. Pergilah lagi, garis bawahi, pergilah lagi. Ini tiga kali ini, apalagi lagi ini. Garis bawahi. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ingat, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini perintah loh, firman Tuhan. Ini perintah poligami. Katamu tadi Tuhan larang. Apakah Yesus pikun? Atau Yesus tuli? Atau Yesus Baca, abang lebih banyak framing loh daripada materi. Bacalah, Ye, baca. materi ini saya baca Bacalah ayat dulu, loh. apa yang kau Tagalog maksud. gimana sih? Tadi katanya kau bilang tidak ada ayat poligami, di Alkitab ada. Pak Karen, Anda seorang Kristen bisa, ini, biar saya jawab. Kristen yang memberikan permintaan naik hampir 10 loh. Wah, ini Pak Karen nanti diserang. Kasih sama naik Kristen. semua, profesor doktor, kabirator kotor ke sini. Lanjut Pak Hutagalung. Aduh, memang Oke. data-data itu Tadi, jelas tadi ya. kan Lanjut. Tagalog Oke, bilang aku jawab, Bang. brandednya Kalau sudah Tuhan selesai. itu apa istri satu. Di mana? Yesus enggak kawin loh. Jangan fitnah Yesus kawin loh. Di mana ayatnya kalau Yesus kawin istri satu? Ayo. Ya kasih bukti lah sama saya biar tak ceraikan istri saya yang 3. Sudah abang baca. Oke, saya menjawab dulu ya. Ini ada Jadi, perintah poligami itu- firman Tuhan, firman Yesus ini. Oh alah. Ya. Silakan abang dulu lah. Jadi kitab Hosea 3 ayat 1 ini bukan firman Tuhan ini. Firman siapa ini? Firman Yahudi. Firman siapa dong? Kan di sini Tuhan besar ini semua ini. Yesus dong ini berarti. Kan katanya cuma satu Tuhanmu. Gimana dong? Oke. Pak Hutagalung kalau sudah menyerah ya, kalau menyerah Bukan bang, lambaikan aku tangan. setiap mau bicara dipotong lanjut. bang. Oh, silakan, Hanya silakan. tungguin. Ya silakan Laut Tagalog bicara, tapi jangan khotbah Oke. lah. Masalah kasih itu nggak usah kau ajarkan. Udah saya lakukan semua. Bukan. Iya, kalau brandnya bukan Yesus bang, abang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak selamat bang. Contoh tadi, yes. Mana ayatnya? Iya, brandnya Oke, harus karena kau Yesus. bilang tidak terima Yesus sebagai Tuhan, mana ayatnya? Ayo. Roma. Kas nih. Ntar aku jawab dulu ya ayat abang ini. Ntar aku diam ayatnya dibilang gak dong. ngejawab. Kasih kesempatan dulu aku bicara, Bray. Oke. Ya saya minta ayat. Kau katakan Wah, kalau tidak mengaku Yesus Kristus kasihlah aku dulu Tuhan. menjawab. Nah, coba ayatnya. Nah, yang kau Jangan baca tadi, tadi itu perjanjian lama dan bagian dari kitab para nabi, oke? Di Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi, ingat, berlaku sampai pada zaman Yohanes. Artinya, era Yohanes, era Yesus, apa yang Yesus ajarkan? Siapa menikah dengan suami yang diceraikan atau menikah dengan laki-laki yang diceraikan, ia berbuat zina. Baru tentang orang yang menjomblo. Kalau kamu tahan bertarak, lebih baik kamu tidak menikah. Tetapi kalau kamu tidak tahan bertarak, menikahlah kamu. Tuhan ajarkan. Tetapi selalu Yesus memberitahu. Iya begitu. Jadi yang abang bacakan tadi itu kitab para nabi. Berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak era zaman Yohanes, hukum Yesus yang kita teladani. Yesus tidak pernah menyuruh kawin 4. Jadi kalau abang melakukan kasih,
Kalau bukan standar Yesus, abang tidak selamat. Ya, Makanya di mana standar ayatnya Yesus abang bilang menerima jomblo, Yesus? Bro. Kalau standar Yesus itu Sebentar. jomblo, bukan kawin Iya. satu, bukan. Di mana ayatnya Yesus bilang kawin satu? Di Ayo mana coba ayat? cari ayat. Sebentar dulu. Di mana ayatnya menerima Coba cari Yesus sebagai ayatnya. Tuhan dan Yesus Juru katakan Selamat? kawin satu cukup, jangan nambah-nambah. Ayo. Jangan marah dulu bro. Tadi ya keren kah? Tidak ada Kali lu di awal marah-marah. argumentasimu lo. Mantap, Saya pantak dua dan marah. seterusnya. Tetapi giliran ku jawab kau potong mulu. Netizen gak mendapat sesuatu abangku. Keren Iya, kau. tidak dapat Lakukanlah sesuatu kasih. karena Tapi kalau kau bukan ngomong standar tidak pakai Yesus, ayat, tidak putar galung begitu loh. itu ayat dari tadi ku kasih ayatnya loh. Lukas 16 ayat 16. Nah ini mau ku jawab lagi. Di mana ayatnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau ku jawab. Roma 10 ayat 9 dan 10. Yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya pada hari ketiga Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, sebab dengan mulut orang mengaku diselamatkan, dengan hati Di mana orang ayatnya? percaya Saya mau diselamatkan. buka dulu. Itu. Di Jadi mana ayatnya perbuatan dulu? Saya mau baca baikmu, juga. perbuatan baik orang. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ampun dah Tuhan. Ayatnya saya mau buka Alkitab ini loh, saya buka Alkitab ini loh. Alkitab saya mau buka Alkitab ini Roma loh. 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10. 10. Roma 10 ya? Jadi saya mau katakan teman-teman, ya ayat 9 dan 10. Saya mau katakan Roma 10 teman-teman, kalau ayat kau berbuat 9 dan baik, 10. kalau tidak brandnya Yesus, kalau tidak menerima Yesus sebagai majikan, gak selamat kamu. Karena standar kasihmu tidak sempurna tanpa Yesus. Oh salah Bacalah, Bang, kan baca. tadi saya bilang ada dua Tuhan. Roma. Kok nak nerima Yesus sebagai Tuhan bagaimana Yesus? Tuhan. Mau ya, berapapun Tuhan saya. tafsirmu, kamu harus menerima dia tafsirmu sebagai majikan. Itu yang penting, Bang. Tulis kok gimana sih? Ah. Tadi kan katanya kau bilang satu. Saya sudah Roma 10, tunjukin 9 dan ayat. 10. Antikris itu tidak mengakui baik bapa maupun anak. Tahu itu antikris, tidak mengakui bapa, cuma mengakui anak. Begitu loh. Saya mengakui keduanya, mengakui bapa Allah, mengakui anak sebagai Tuhan. Sebentar dulu. Gimana dong? Jadi gini, Pak. Yang antikris Yang mana yang sekarang? sampean kok sampean nunjuk-nunjuk Kalau antikris antikris saya gimana? Jadi semua yang baik Trinitarian, Unitarian, Sabelian mengakui eksistensi Bapa, mengakui eksistensi Anak atau Firman, mengakui eksistensi Roh Kudus. Mereka hanya merumuskan, yang satu merumuskan Trinitas, yang satu merumuskan Unitarian, yang satu merumuskan Sabelian. Kami semua mengakui eksistensi itu. Lalu yang dimaksud dengan menolak Bapa, menolak Anak, mohon maaf nih teman-teman. Allah tidak beranak, itu menolak Bapa. Allah tidak diperanakkan, menolak Anak, itu antikristus. Itu tafsir kami, brother. Coba baca Roma 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Iya, Bangku. Roma 10 ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Saya baca di Baca lah, baca. Ya, sebentar saya baca. Sebab Baca, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, terjemahan lamanya Tuan, bukan Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah Tadi kan aku ngomong gitu, Tuan. Tuhan, bukan Tuhan. Kau ngada-ngada lagi. Nambah-nambah ayat Dari kau. tadi, Mak, berarti abang narasi saya di awal nggak abang dengar. Syarat Ya kan saya selamat bilang menjadikan dua Tuhan yang kok saya benar, ngomong bukan gitu. satu Tuhan. Dua Tuhan, bukan satu Walah, Tuhan. ini konflik Baca paradigma. baik-baik Lanjut dulu bang. Dibaca dulu abang tuh, Baca. dibaca dulu lanjut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah Bapa, ya ini ada dua sosok bukan satu, telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dengan hati maka kamu akan diselamatkan. Jadi ada dua sosok, Bapa yang membangkitkan Yesus. Kau lagi terjebak di sini, bukan satu Tuhan di sini, dua. Ya, ayat 10 saya baca ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada dua. Tuh. Jadi Allah Bapa membangkitkan Yesus Kristus. Ya. Itu kita harus percayai, bukan satu loh. Apa Jadi Yesus titik itu berat mengakui? ayat itu bang, titik berat ayat itu Tuhan tidak marah pemahamanmu. Mau Bapa silakan, anak silakan, tetapi kau terima dia sebagai Tuhanmu bang. Itu yang terpenting, karena di bawah kolong langit ini tidak ada namanya yang olehnya kita Jangan selamat. menipu Kau lah. Di terima. sini ayatnya 9 sudah cukup jelas. Iya, Jangan aku menipu ikutin lah. abang, aku ikutin abang. Ya, sebentar saya Bapak, baca lagi. betul. Sebentar saya baca lagi kuat-kuat ya. Aku ikutin abang, tetapi harus kau terima dia sebagai majikanmu, itu yang penting di situ. Iya memang. Aku ikutin abang. Saya bilang ada dua Tuhan, bukan satu. Gimana sih Utagalung? Sebentar Utagalung dulu. mutar-mutar. Sebentar saya Abang baca sudah ulang. terima saya baca Yesus ulang. ya sebagai Tuhanmu. Bagus.
Nah, silakan. Loh, saya bilang kan silakan. dua Tuhan. Yesus adalah apa utusan atau Aku ikutin Tuhan? abang. Tuhan dari segala Tuhan. Aku ikutin abang sama kita, enggak apa-apa. Allah Bapa adalah Tetapi, pencipta, begitu loh. Oke, aku ikutin abang. Saya baca dulu Kita ayat sama yang nih. kau bawa tadi itu bagus. Sebentar, sebab jika kamu Silakan, mengaku dengan silakan. mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam Tuhan, hatimu betul. bahwa Allah Bapa telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini ada dua sosok, bukan satu, paham? Betul. Makanya Oke, saya selalu oke. mengatakan Aku ada ikut- dua tahta, itu betul, bukan satu. Oke, aku ikutin abang. Oke, aku ikutin abang. Ya iya, Yang nanti kita bisa kau sembah framing Bapak satu, Allahnya satu, Yesus. satu. Oke, tetapi yang terpenting di situ, apakah abang sudah menerima dia sebagai majikanmu, tuanmu? Oh sudah, tidak perlu kau ajar kita orang karismatik. Nah, Bro. masuk. Ya Apa, sudah. Yesus menyuruh dibaptis. Abang sudah dibaptis belum? Kita dibaptis selam, saya sudah 3 kali. Tiap hari juga mandi saya. Saya di Oke, gereja baru Pantekosta kedua. dibaptis. Saya di gereja Prosetan waktu masih kecil dibaptis percik. Ya, di gereja Karisma Pantekosta dibaptis. Yang ketiga di gereja Karismatik juga saya dibaptis. 3 kali saya dibaptis. Kurang. Mau tambah 4 kali Tapi kayak istri sekarang saya. kan Gimana? abang kan tidak mengakui baptis lagi kan sekarang. Sekarang abang tidak mengakui itu lagi kan? Kita orang karismatik mana Betul tidak nggak? mengaku baptis. Piye toh. Ya itu intinya utama kita orang Oke. karismatik ya baptisan. Gimana sih? Iya, harus Saya menerima dulu Yesus sebagai waktu masih Tuhan, bayi meneladani di Prosetan. perintahnya. Saya dulu Prosetan, Utagalung. Saya dulu Prosetan waktu masih bayi, ya. Saya dibaptis. Ya suratnya ada. Di saat saya masuk Pantekosta, saya dibaptis selam. Masuk karismatik, saya baptis lagi 3 kali. Masih kurang. Mau tambah sekali lagi. Kayak istri Oke, saya, Pak. abang mengakui nggak kebenaran baptis itu perintah Yesus? Mengakui nggak? Iya mengakui. Oke, keren. Lalu perintah Yesus agar abang setia kepada satu istri, abang lakukan nggak? Di mana ayatnya? Enak nih. Di mana ayatnya satu istri? Ayo. Di mana ayatnya Yesus Kak, suruh itu setia bilang pada satu abang istri? tidak menjadikan Yesus sebagai Tuanmu. Berarti abang tidak selamat. Itu loh yang mau saya maksud. Loh, ya Abang di tidak mana membuat ayatnya sebagai Yesus Tuanmu, memerintahkan satu bukan istri? sebagai Allah. Kau Hutagalung mutar-mutar, saya minta ayatnya, Siapa nggak dikasih menikah? ayat dari Siapa? tadi. Mana ayatnya? Siapa Di mana ayatnya Yesus menikah bilang itu cukup tinggal satu bisa istri? menikah dengan suami yang Tidak ada data di Bible mengatakan perintah hanya satu istri, nggak ada. Nggak ada. Hutagalung. Kalau nggak ngibul bukan karisteng ini namanya. Yesus. Bukan. Siapa Yang menikah ada dengan di Bible istri itu yang dengerin diceraikan, Sam tangannya. dia Bentar, Bang. berbuat zina. Bang, yang ada di Siapa Bible itu menikah bentar, dengan Hutagalung. suami yang Hutagalung, diceraikan, dia bentar berbuat dulu. zina. Yang ada di Gitu Bible loh. itu Matius 19 nomor 6. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Ayat perceraian. Perceraian. Bukan ayat istri satu. Nggak ada itu. Tahu Oke, saya ayat lanjut. itu, nggak usah diajar. Kalau nggak bohong, nggak ngaku, nggak dapat Jadi perpuluhan. jangan halangi Pak Karen kalau istrinya lebih satu. Memang nggak ada perintahnya. Gitu. Ya orang masih lapar, masa dilarang nambah gimana sih? Ada di kitab Hosea disuruh pergilah lagi kok. Itu firman Tuhan loh. Saya tunjukkan ya, ini firman Tuhan ini. Saya balik kamera. Ya, saya masih buka kitab Hosea ini. Biar kalian paham lah. Gimana sih? Ya, Hosea 3. Ngapain nipu-nipu? Nggak usah nipu-nipu, itu nggak mendatangkan ini berkat. Tapi kan perpuluhan lancar Pak Karen. Kan perpuluhan lancar Pak Karen. Iya, ini pendeta-pendeta ini kalau nggak nipu nggak dapat makan mereka. Baca ayat 1. Berfirmanlah Tuhan, ya berfirmanlah Tuhan ini ya. Ini Tuhan ini THE besar semua ini. Kepadaku pergilah lagi garis bawahi. Ya, ini. Oh, belum buka kamera saya. Ini berfirmanlah Tuhan. Ya. Ini Alkitab loh. Jangan kau Utagalung jangan bantah Alkitab. Ini apa firman Tuhan yang menyuruh poligami. Ya, firmanlah Tuhan kepadaku. Ini Tuhannya huruf besar. Ya, ini bukan Paulus yang berfirman ya. Ini Tuhan ini, pencipta langit dan bumi.
Pergilah lagi, garis bawahi. Pergilah lagi, berarti berulang kali. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kau bilang katanya dilarang. Ini berfirman. Ini firman Tuhan ini. Wah, kemana Utagalung? Kau pergi. Main ada itu. Diminta ayat. White pot, Waipo ganti pemain. Alah, Pergi dia. Halo Bang Karen. Macet dia. Halo. Ya, halo, White. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karen, saya tambahin Pak Karen. Pak Karen, coba dibaca 1 Korintus 6 nomor 2628 tuh. Apa itu? Itu boleh poligami di situ. Ya, iya, memang ada di perjanjian baru ada. Cuma saya bawa dulu di perjanjian lama. Kalau dia bantah kan kita bisa baca perjanjian baru. Tapi udah kabur. Baca dulu Pak Karen, nggak apa-apa. Saya baca aja dulu. boleh jawab. 1 boleh Korintus. jawab, Pak Karen. Bentar Itu Bang. perjanjian lama. Boleh. Bentar. 1 Korintus dulu tadi Bang Karen. Kristen Bacakan dari Bang mana Karen. nih? Biarin dia. 1 Korintus. Kristen saya. Ya udah diakui Pak De tadi. Boleh poligami kalau Pak Karen. Udah diakui dia. Nggak, biar Kristen lainnya tahu. Iya juga sih. Ini White ini Kristen apa bukan? White. Kristen dia. Ya udah 1 silakan. Korintus berapa? 1 Korintus berapa Pak De? 1 Korintus 7 dari ayat 2728. 1 K7 2. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kata Hosea, pergilah lagi, garis bawahi seulang kali nih Hosea berkawin ini. Ya. Kalau dibaca di ayat 2, jadi perempuan itu dibayar Hosea dengan 1 karung setengah beras. Ya, baca ayat 2-nya. Oke. Jadi kalau tadi Hutagalung Jadi bilang tidak Hosea boleh. 3 Gimana dong? nggak boleh memang Ketuaan- hanya 1 istri. Nanti apa- saya kasih ayatnya tertulis hanya 1 istri. Sambang. Nah, coba. Sambang. Oke. Nah, ini enak nih ayatnya. Ayatnya Jadi- Yesus bilang 1 istri. Oke. Saya belum pernah baca soalnya. Di Alkitab, Saya- sebentar. Di Alkitab tertulis hanya 1 istri ada. Sebentar. Di mana coba. Kalem. Jadi di Hosea itu Pak Karen, kalem ya. Di Hosea itu kan disuruh mencintai, betul? Iya. Tetapi kan tidak disuruh menikahi. Kita kan disuruh mencintai semua orang. Oh, Kita bedakan begitu ya? mencintai dan menikahi. Oh, kalau mencintai di Betul. Hosea situ dibayar pakai 1 karung setengah beras loh. Apakah mencintai tetanggaku harus saya bayar 1 karung setengah beras? Mencintai. Oh, begitu ya cara Hosea berapa? mencintai ya? Saya Firman baca Tuhan. dari sini. Hosea Hosea berapa? 3 ayat 1 dan 2. Hosea 3 ya. Iya, Hosea Oke. 3 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah lagi. Garis bawahi, pergilah Cintailah lagi. perempuan yang suka bersundal dan berzina. Betul? Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Betul? Betul. Sekalipun senang saya. mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak bersundal dan Sudah, dengan sampai tidak dua menjadi saja, nggak usah kepunyaan baca seorang sampai laki-laki habis. juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Oke? Tidak bersetubuh dengan engkau. Gue ulangin. Di ayat 1 dikatakan, sebentar. Di ayat 1 dikatakan kita harus mencintai, bukan disuruh nikahi. Ayat 2 dikatakan apa bentuk cintanya dengan diberikan 3 sikal. Ayat 3-nya faktanya tidak ada persetubuhan di sana. Clear? Oh, dia cuma dilihat-lihat. Clear ya? Laba-laba. Dipegang-pegang berarti. Hah? Cuma dipajang baru dilihat-lihat Ya, tidak dipegang-pegang ada atau gimana? persetubuhan. Nah, Gimana? itu kan analisa Anda. Di sini jelas. Itu kan analisa Anda. Iya, pergilah jadi jelas lagi ya. lantas Di dibayar, ayat lantas 1. diapain maksudnya?
Lah, itu bentuk cinta. Kayak kita Bentuk kayak cinta sumbangan. saja. Oh, Pak Karen pernah jadi kalau nyumbang saya mencintai tetangga Sebentar. saya wajib bayar dengan beras sekarung setengah begitu. Lah, bukan bentuk cinta sekarang. Ya, kalau Pertanyaan kau saya, mau Pak bawa Karen narasi pernah ini nggak seperti nyumbang? itu, Lah, berarti tetangga-tetangga Pak saya Karen pernah banyak nyumbang juga nggak? yang seperti ini. Apakah saya harus kasih beras Loh, satu karung setengah pertanyaan begitu? saya, Hmm. sekarang saya tanya, waktu Pak Karen menyumbang, apakah Pak Karen ngeraba-ngeraba dia? Iya, kan kalau nyumbang lain ceritanya. Inilah firman Tuhan loh, firman Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Cintai, bukan disuruh nikahi. Oh, kalau dicintai, Ya, clear ya. mencintai Clear. perempuan pesundal itu nggak boleh dinikahi, cuma dibayar saja, kasih duit begitu. Enak sekali, lonte-lonte hilang pekerja apa? Loh, Para lonte-lonte seperti berarti Tuhan. nggak kerja lagi Seperti kalau gini, begitu. Pak Karen. Ya wajib begini. White. Kalau ini kita bukan orang perintah. Kristen, Ya sebentar, tidak White. Kalau boleh. ini bukan perintah poligami, oke. Clear ya. Wajib Mencintai. semua orang Kristen, peringatan ya buat Suruh orang nikahi Kristen ya. ya, sesuai Jangan dengan panaskan ini dong. menurut White ya wajib kalian datangi tempat pelacuran, sumbangi duit dan itu biar mereka ndak melacur lagi ya. Ini perintah firman Tuhan ini menurut Pak White Iya, bukan perintah saya. Tuhan. Perintah Tuhan kita harus cintai. Perjanjian lama Iya. baru sama. Di Ya perjanjian udah, baru Pak Karen, juga, kasih Tuhan Samuel 12 ayat 8 Pak menolong. Karen. Nggak clear ya? Buka berapa? Oke, Kisah clear. Rasul berapa? Sekarang Samuel seperti 12 ayat yang 8. ada satu istri. Gimana? Yo ayat 1 istri coba. Mana Dua White? Samuel, bentar Pak Karen. Kasih 2 Samuel Pak Karen. Oh, 2 Oke, Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 2 Samuel 12 ayat 8. Sebentar, saya buka 2 Samuel. Agak lambat saya ini buka Alkitab sekarang karena Alkitab saya cuma simpan-simpan soalnya Telah bikin kuberikan kacang. isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu, kepangkuanmu, orang Yahudi dan orang Yehuda. Kalau belum cukup, kutambah lagi ini dan itu. Sebentar, itu perintah Tuhan kepada Daud itu. Saya tahu Ya. juga, cuma saya nggak mau buka. 2 Samuel. Nanti takutnya dia malu. Oke. Sabarlah. Enggak. Gue terus, jawab. Bang. Biar Santai. dibaca dulu, biar dibaca Oke, dulu. sabar. Gue sabar. 1 Gue Samuel. sabar. 2 Samuel ya? 2 Ya, 2 Samuel. Samuel 12. 2 Samuel berapa? 12. 2 Samuel 12. Ayatnya 8. 2 Samuel 12. Ayat 8 ya? Ya, mundur lagi. Ayat 8. Ya. Ayat 8 sampai berapa ini? Sampai 12. Oh, sampai 12. Saya baca ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu, ya ini Saul punya istri-istri ini, kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan, ya mana ini? Orang Israel dan orang Yehuda kalau nggak salah. Ya, memberikan kepadamu istri dan istri dan Yehuda, ya istri dan Yehuda dikasih juga rupanya ini, bukan cuma istrinya Saul. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Wih, banyak sekali berarti, pantas 350 istrinya Daud. Bertahu saya ayat ini, sumpah ini. Saya Kristen tapi bertahu ayat ini. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, sementara itu istrinya di kau ayat ambil 12, menjadi istrimu. 12-nya Pak Karen. Itu Tuhan mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum itu. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di 11-nya depan dulu seluruh. lah, langsung 12. 11-nya dulu Oh, lah. 11. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan ini loh. Ya. Nah, Beginilah firman Tuhan. Ya, mana sih ayat 12 ini, lupa lah. bahwasanya malapetaka. Sebab engkau telah 11 ya. Jangan diputus, Itulah firman jangan diputus. Tuhan, bahwasanya malapetaka tak akan kutimpakan ke atasmu. Bukan tak akan aku timpakan, bukan tak akan. Pak Karen, Oh, gimana timpakan bacanya? ya. Apa tak akan kutimpakan di atasmu yang dapat dari kaum keluargamu sendiri. Ya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang-orang lain. Orang-orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat 12, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan.
Ya, jadi istri Saul dan istri Dan apa Yehuda dikasih sama Daud. Gimana kamu menjawab ini? White Paul. Jawab, aku jawab boleh? Aku Ya, jawab ini kan pakai ayat. perintah Tuhan. Aku jawab pakai ayat. Gimana sih? Santai, aku jawab pakai ayat. Nah, coba mana ayat Yesus Aku memerintahkan jawab satu pakai istri? ayat, sabar. Ya, langsung. Dijawab. Sebentar. Ada. Dijawab Coba. di ayat 14. Walaupun Ayat demikian, 14. karena engkau telah karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menistakan Tuhan. Baca dong sampai ayat 14. Perbuatan Saya dia- baca, oke. ya, pastilah anak Walaupun yang lain- demikian, Ayat 14. sebentar saya baca. Walaupun demikian, karena Oke, engkau oke. dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak akan lahir bagimu itu akan mati. Ya, ini dia mengancam, Tuhan mengancam kepada Daud karena membunuh Uria, mengambil istrinya Uria, bukan melarang Ya, berpoligami. itu, ya. Gimana sih? Ya artinya tidak boleh ngambil istri orang lain. Oh salah Oh Anda, iya, Pak. clear ya. dia Walaupun melarang dilakukan, mengambil istri orang Dan lain. itu dihukum Tuhan. Dia Ya, tapi dilakukan istrinya- dan dihukum tapi Tuhan. Tuhan Ya, sendiri sama ngasih. Dan Yehuda Sekarang- dikasih sama Daud. Gimana sih? Betul. Sekarang gua kasih ayat yang satu Nah, istri. ayat saya Sebentar, minta saya ayat kasih. Yesus memerintahkan satu istri. Ayo lanjut. Mana? Di Saya Bible tunggu. tertulis, sabar. Di Bible ada, di Perjanjian Baru, sabar. Perjanjian baru di Nah, mana? sambil Yesus menunggu, memerintahkan satu sambil istri. menunggu Pak Karen baca Nggak, 1 nggak. Korintus 7 ayat 26, 27, 28 Pak Karen. Oh ya, Sambil menunggu Pak sabar. Karen. Itu perintah poligami itu. Enggak. Boh, Ya udah, ayo. sabar lah, saya cari ayat lah. Ya sudah. Ya kau bawa silakan ayat White yang Po Yesus silakan beritakan tunjukkan satu. Pak Karen biar sambil nyari maksud saya. Oke. 1 Korintus berapa? 7 1 Korintus 7 ayat 27, 28, 29. Baca semua itu. 27, 28, 29 ya. Saya baca ya. 1 Korintus 7 ayat 27 ya. Ini ya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Pertanyaannya, janganlah Dari engkau 26 biar bagus, dari 26. Oh, 26. Ya, Ah. baguslah kalau begitu. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Nah, Terus. adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Pertanyaan, janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Lanjut. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan badani itu. Terus. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jedor. Mana Bukan, belum ayat? Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Iya. Ayat berapa tadi? Ulangi. 1 Korintus 7. Enggak. Ayat berapa? Pak Karen, Ayat 1 Korintus 26, 7. 28, 27, 28, 29. Coba White, 1 mana Korintus ayatnya 7? Yesus katakan Sabar. istri satu? Coba White. Ada. 1 Korintus 7 ayat Saya dari tadi. Dari 26. ayat 26. Dari 26 sampai 29. Yang mengatakan dia boleh poligami ayat berapa? Biar saya bacain. Dari 26, 27, 28 lah. Gini Bang ya, saya bacakan ya. Nggak Saya ada bacakan situ. deh. Jadi gini, aku berpendapat Nggak bahwa ada. mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Ini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah orang yang sudah menikah. Ya, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Poin pertama. Poin kedua, adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mencari seorang. Nah, di ayat 28, poin pertama, tetapi jikalau engkau kawin, ini untuk orang yang beristri tadi, kamu tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa.
Jadi kalau yang sudah punya istri kawin lagi tidak berdosa, yang tadi yang lajang di poin kedua kalau dia nikah juga tidak berdosa. Di ayat 29, karena hal itu kamu harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Mana-mana ayatnya Yesus mengatakan punya istri satu saja. Ya coba mana tunjukkan Yesus menyuruh satu kali menikah saja. Ya sudah. Ayo. Saya katakan tadi di Alkitab ada tertulis. Saya katakan tadi, ulangin Pak Karen ya. Di Iya, Yesus menyuruh kita menikah sekali, tidak boleh poligami, begitu loh. Saya tidak. Tadi kau bilang ada ayatnya Yesus nyuruh satu kali menikah, istri cukup satu. Gimana sih? Saya katakan di Alkitab di Perjanjian Baru. Saya katakan. Ya mana ayatnya Yesus mengatakan istri cukup satu. Masa kita disuruh baca 36 kitab, kitab? Gimana sih? Pak Karen buka, santai. Pak Karen buka Titus 1 ayat 6. Silakan. Titus 1, oke sebentar. Mata saya agak rabun soalnya ini, walaupun saya pakai kacamata ini. Kayaknya harus tambah ayat 6. Jelas. Tambah janda satu lagi ini, supaya matanya terang. Silakan. Jelas itu. Titus. Hanya satu Titus, istri. Ya sabarlah, Titus 1. Titus 1 ayat 6. Titus 1 ini ajaran siapa? 6. Saya bilang Yesus. Kan Titus ini bukan perkataan Yesus. Ini tidak perintah untuk ini, punya satu istri saja ini ya. Yakni, coba kita baca di ayat 5 nih Bang, bentar Bang. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penetua-penetua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ada di sini. Apa ini? Nggak ada perintah di sini. Ini kan bukan perkataan Yesus yang saya minta. Yang satu itu cuma di dalam Al-Quran, Bang. Di dalam Al-Quran dikatakan nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Itu ada dalam Quran. Aku enggak gini gantian dong. Saya sama Pak Karen aja. Jadi Pak Karen jelas ya. Ayat aja nanti. Di sini di sini ada tertulis ya kan. Saya kalau bawa data dikatakan di Alkitab yang mempunyai hanya satu istri saja. Jelas. Udah? Jelas. Oke, apalagi? Jadi perintah siapa tuh? Anda lah. Sekarang gini, Anda kok boleh bawa Korintus, saya nggak boleh bawa Titus. Yang penting kan sama-sama Alkitab, betul? Oh, sama-sama Alkitab. Betul kan? Jadi di sini Anda tadi bawa ayat Hosea boleh. Masa saya nggak boleh bawa ayat Titus? Enggak, tadi ada mengatakan Yesus, Bang. Kalau Yesus lah. Enggak. Sebentar begini. Saya bawa Hosea karena di Hosea firman Tuhan. Tuhannya besar yang bicara Tuhan. Titus itu di Alkitab. Apakah kita boleh bawa? Yesus yang berbicara atau Tuhan yang Bapa yang berbicara? Coba. Ayat ini bukan Allah Bapa, Yesus yang berkata-kata. Pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya. Berarti Anda nggak percaya kitab Titus? Saya bukan tidak percaya dengan kitab Titus, tapi di kitab Titus ini perkataan manusia, bukan firman Tuhan. Laksanakan. Kalau Anda percaya, laksanakan. Ya begini, White. Ya. Sebentar, White. Kalau Anda percaya, laksanakan. Titus, ini surat Paulus untuk jemaat-jemaat di sana. Jika mau jadi pendeta, jadi cukup istri satu. Supaya bisa jadi teladan. Begitu loh. Bukan perkataan firman Tuhan, Allah Bapa, ataukah perkataan Yesus. Paham tidak? Sementara yang saya bawa tadi di kitab Hosea, itu firman Tuhan. Huruf Tuhan besar semua. Paham tidak? Yang saya maksud, kau bandingkan dengan ayat yang saya bawa. Firman Tuhan. Begitu loh. Iya. Ini bukan firman Tuhan yang kau bawa. Ini firman Paulus botak, gondrong samping. Pak Karen. Sebentar, Pak Karen. Sih? Ya, saya sekarang saya tanya sama kau berarti, apakah Paulus Tuhanmu? Di Hosea. Sebentar, saya sudah jelaskan di Hosea. Sebentar. Ini surat Paulus loh, Titus ini. Kita mencintai semua orang.
Itu jelas mencintai, bukan disuruh nikahi. Oh, di kitab tadi, Anda di nggak kitab bisa membedakan raja-raja kalimat yang di mencintai bawah dan itu kan menikahi. juga di situ Pak, apa Daud diberikan istrinya Saul. Boh, Tuhan yang memberi loh. Kamu larang Tuhan memberi istri-istrinya Saul kepada Daud. Tadi Lucu kau. bukan. Tadi kan di ayat 14 Sekarang sudah sebenarnya dikatakan. Tuhan memerintahkan istri-istrinya Anda Saul gitu, Anda dikawini jangan sama baca ayat Daud. setengah. Apakah Tuhan pikun? Lah, tapi Atau kan itu Tuhan bimba? Apa Nah, tapi Tuhan kan Tuhan ini? Tuhan marah. agak udah Tuhan pikun marah, apa? kan? Udah gimana sih kalau bahasa Bukan kasarnya? bang Po di Iya, ayat marah, bentar kan? bentar sedikit saya tengahin di ayat 14 Iya dikatakan. bang, di ayat 14 itu bukan nggak boleh poligami, tapi yang Tuhan murka karena Daud ngambil istrinya Uria Betseba dengan cara apa? Uria disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya Biar mati. mati. Disitulah Tuhan murka. Kalau Tuhan poligami enggak marah dia. Buktinya Tuhan mau ngasih istri-istrinya Saul kepada Daud ayat 8. Gitu dong. Begini, Konteksnya anda baca dari pasal 11 deh biar paham. Dari 2 Samuel pasal 11 terus ketika Daud Oke. jalan-jalan di atas soto ngintip cewek mandi, itu kau baca itu di situ. Bang, saya aja di Saya Bible tahu, berjalan saya sama tahu saya, Bang. kejadian Daud, saya tahu. Jadi begini, Saya tahu. Wai. Enggak, Di saya tahu, surat tetapi Titus gini. ini Sebentar, surat Pak Karet. Paulus. Gantian Jadi bukan dong. Tuhan yang berfirman. Kenapa kau jadi landasan sementara perkataan Tuhan kau tambah? Bang Karen, satu lagi ku kasih Bang Karen. Ulangan Pertanyaan 21 ayat saya, 15 Bang Karen. Bang aja, Bentar Bang Anda Wetko. percaya nggak ayat Titus? Bang Wetko, satu lagi. Anda percaya nggak buku Titus? Kalau nggak percaya sudah Ulangan selesai. 21 ayat 15 Bang Karen. Buka Bang Karen. Berapa? Apabila seorang mempunyai 2 istri. Coba. Nah, ulangan baca. berapa? 21 ayat 15. Sebentar, ulangan. Itu cara membagi warisan orang yang poligami di situ. Ulangan Kalau berapa? poligami Pak? dilarang, masa ada aturannya membagi warisan ada aja. Ulangan 21. 19 Satu. ayat 15. Bentar. Iya, saya Ayat berapa? Oke, saya jawab. Bentar, Saya tahu biar ayat. dibaca dulu Bang. Bentar, Wai. Biar Ulangan dibaca berapa dulu ini? Bang. Silakan. 21 ayat berapa, Pak Dek? Ayat 15. Ayat 15 saya baca ya, ulangan 21 ayat 15 ya. Biar White mengertilah. Ini DP nama hak kesulungan ya, perikopnya. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, ingat White, ini firman Tuhan di kitab perjanjian lama ini. Yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan atau harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu tidaklah boleh memberikannya bagian anak sulung. Nah, ada 2 istrinya di sini. Kata siapa dilarang mau poligami? Ini pernyataan Musa loh, peraturan Saya jawab boleh? hakim. Ya silakan lah. Sesuai Saya firman jawab Tuhan, boleh? jangan perkataan Paulus botak. Iya, saya nggak pakai kalau perkataan Paulus botak. Firman Tuhan, begitu loh. Enggak. Perkataan Yesus Firman atau firman Tuhan, Tuhan kayak jelas. perjanjian lama. Ya, saya mau jelaskan boleh. Ya lanjut. Di sini kan Pakai jelas. perkataan firman Iya, Tuhan. ya, di sini kan jelas mempunyai orang istri, satu 2 yang istri. dicintai, satu nggak dicintai. Iya. Artinya apa? Sebentar Abangku. Artinya apa? Hanya satu yang diakui Tuhan. Kok itu aja Anda nggak bisa mengartikan? Satu yang diakui Tuhan. Tetapi kan Baca Tuhan itu. tidak mengatakan di situ Hanya satu terkutuklah yang diakui orang yang beristri Tuhan. 2. Tidak. Gimana sih ini White ini? Lalu, pertanyaan bentar saya, sedikit, gini. saya nyela sedikit Bang, Saya nyela sedikit Bang. Sebentar. Kalau alasannya istri yang tidak dicintai itu tidak diakui Tuhan, masa anaknya disuruh bagi warisan? Gimana sih? Bacalah baik-baik. Apabila Ya, oke. anak sulung itu dari perempuan yang tidak dicintai, maka janganlah mengambil hak anak sulung lalu diberikan kepada anak laki-laki dari istri yang dicintai. Tidak boleh. Artinya di situ Tuhan nggak murka terhadap poligami. Gimana sih? Orang itu Tuhan ngasih warisan, cara baginya harus bener, Harus adil. harus adil. Walaupun itu wanita tidak dicintai. Begitu loh White.
Kalian ini kayak bagaimana? Iya, gimana Stop lah caranya? munafik, begitu loh. Munafik istri satu. Nyatanya uang persembahan jemaat dipakai check in di hotel. Banyak pendeta kayak begitu Nah, sama itu kan jemaatnya, fitnah. bendarannya. Itu kan fitnah. Itu kan Fitnah apa? Mau bukti? Mau bukti? Nah, janganlah Ya, Anda jangan menambah dosa. Kalau begitu kau bohong-bohong, Ya, jangan nipu-nipu. menambah dosa. Lah nggak apa-apa. Kalau Anda mengatakan bahwa nikah boleh banyak, ya terserah. Tapi jangan menambah dosa dengan memfitnah pendeta. Nggak boleh. Oh, jangan Jangan menambah dosa Oh, iya, karena iya, iya. upah dosa ialah maut. Itu aja. Kalau Anda mengatakan boleh, saya kan ada patokan. Perjanjian baru dikatakan hanya boleh satu istri. Iya, Anda begini katakan loh. itu adalah begini, Wak. Begini, Wak. pemimpin jemaat. Saya Pertanyaan membantah saya, karena kepala kau keluarga katakan katanya ada Imam itu kan perkataan pemimpin jemaat dalam Yesus. keluarganya. Same like that. Come on. Iya, Ya, begini. clear ya. Wak. Aku belum ngomong. Aku boleh ngomong ya tadi kan. Lanjut, Ada tadi lanjut, kan lanjut. perjanjian lama. Perjanjian lama memang banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang punya lebih dari istri satu. Tapi di perjanjian baru yang dinamakan baru new, you know new? Perjanjian baru dikatakan hanya boleh satu istri. Pemimpin salah. jemaat hanya boleh satu istri. Itu untuk Ajaran pendeta. Yesus Paulus jelas harus Suami itu. jomblo, bukan Suami. beristri. Sebentar Pak Karet. Yeah, Suami itu adalah right. pemimpin keluarga. Jadi dinamakan pemimpin, syaratnya hanya boleh satu istri. Udah clear Iya ya? itu kan begini. Saya maksud begini, White. Kita harus jujur, nggak usah munafik lah sama teman-teman Muslim. Sebagai orang Kristen kita harus Yang mana dituntut Tuhan munafiknya? itu jujur. Begitu loh. Jangan Titus kita 1:6. begini. Kalau kau mau memakai perjanjian baru, oke, saya ikuti narasimu perjanjian baru. Perjanjian baru sesuai pernyataan Paulus juga di dalam 1 Korintus 7 ayat 10 kalau tidak salah, itu wajib, itu jomblo. Tidak boleh kawin. Tetapi kalau nggak kuat, ya kontol nggak kuat harus kawin. Begitu loh. Alah, bahasanya dikurangin lah Pak. Ini Karena didengerin harus digas, anak-anak nggak lo. boleh direm. Kalau direm ini kayaknya nggak bisa masuk ini. Janganlah, ini kan Jadi disiarkan di kalau YouTube. perjanjian baru itu Yang peraturan nonton kan dari Tuhan itu berbagai jomblo, kalangan. bukan kawin. Begitu loh. Kalau Ya, kita mau gini, ngikutin gini narasinya ya. Paulus. Oke. Di Paulus mengatakan kalau kau pengen nikah, kalau kau nggak nikah, nggak ada masalah. Iya, tapi kan aturan yang pertama dia bilang lebih baik itu menjomblo, bukan kawin. Begitu loh, White. Lagian di Titus tadi itu kan untuk pendeta di situ. Iya. Pendeta saja sekarang banyak istrinya. Untuk bukan cuma pendeta. satu. Nah, yang umum yang itu tadi, yang di 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28. Di situ boleh poligami itu tadi kok. Iya, Di 1 Titus 6 sebenarnya itu begini. syarat menjadi seorang pemimpin jemaat. Pemimpin Syarat pemimpin jemaat, jemaat. pendeta, Sekarang saya tanya Bos. kepada Pak Karen. Ya, sekarang saya tanya begini. kepada Pak Karen. Siapa Lanjut, pemimpin dalam keluarga? Suami kan? Jadi syarat pemimpin adalah hanya punya satu istri. Selesai. Oh, yakin? Iya, yang dimaksud di dalam Titus itu bukan pemimpin keluarga, itu pemimpin gereja. Pemimpin keagamaan di situ. Penatua itu. Oke, sekarang itu saya pemimpin tanya. di dalam gereja. Bukan kepala keluarga. Gimana sih? Jadi menurut Pak Karen, Pak Karen, kita harus bertentangan sama hidupnya pemimpin. Ya kalau bukan bertentangan sama hidupnya pemimpin. Begini. Kalau Jadi menurut Pak Karen, saya mau contoh. kalau mau bicara jujur ya, hukum di dalam perjanjian baru itu jomblo. Yesus jomblo, Paulus jomblo. Ya. Siapa lagi jomblo? Enggak ada mereka kawin. Tidak Begitu loh. mengerti. Tuhan Yesus tidak Ya, menikah astaga. karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk Oke, berarti untuk berkembang Paulus biak, tidak tapi menikah untuk juga karena menyelamatkan. Paulus Tuhan Lah, berarti. beda. Paulus Tuhan. Oh, gimana sih Itu kau ini ya? dikasih kebebas. Pak Karen, saya kasih tau Pak Karen ya. Pak Karen, cara menyenangkan hati Tuhan tuh berbeda-beda. Ada dengan pujian, ada dengan penyerahan diri. Sama seperti ini Pak Karen, saya kasih contoh. Pak Karen punya anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi kalau Apakah saya tingkah lakunya sama siapa untuk tidak menyenangkan hati Pak menyenangkan hati Karen? Tuhan berarti? Sebentar.
Sebentar Pak Karen, sebentar. Contoh, anak pertama pintar tapi malas bekerja, malas nyuci piring. Dia menyenangkan hati Pak Karen dengan kepintaran di sekolah. Contoh, anak kedua bodoh tapi rajin nyuci piring. Berarti dia menyenangkan hati Pak Karen dengan rajin bekerja di rumah. Contoh, anak ketiga, dia cantik, wangi. Dia menyenangkan hati Pak Karen dengan kecantikannya. Jadi setiap orang mempunyai cara masing-masing menyenangkan hati Tuhan. Mantap. Kok itu aja Saya nggak setuju bisa? itu. Dalam perjanjian lama ada dengan pujian. Sebentar, perjanjian lama ada dengan pujian, perjanjian baru ada dengan penyerahan diri. Clear. What's wrong with that, baby? Come on. Iya, saya setuju. Maka saya punya cara menyenangkan Tuhan. Saya mengambil janda 4. Apakah salah? Gimana dong? Gimana? Loh, Ayo. sesuai dengan Ya, ayat saya Alkitab, katanya kalau tadi Pak cara Karen mengambil cara menyenangkan hati istri, Tuhan beda-beda. Kan cara saya menyenangkan hati Tuhan, saya ambil 4 Sesuai ada- janda. Saya kasih makan, salah. Tuhan bilang sangoni Ada janda-janda. dua ayat nggak yang ada bertentangan. Tuhan di Yang kitab perjanjian pertama, lama sampai perjanjian baru. Tuhan suruh sangoni janda-janda, bukan gadis-gadis. Gimana dong? Ayo. Janda-janda punya Tuhan hak di perpuluhan menyuruh persembahan. menyayangi. Ayo. Tuhan Gimana? Tuhan Kan menyuruh saya mencintai, beristri janda bukan kan menyenangi hati menikahi. Tuhan juga dong. Tuhan menyuruh mencintai, bukan mengawini. Ya, bagaimana? Masa disuruh bayar pakai beras sekarung setengah sama duit, lantas cuma diintip-intip dari jendela, gimana sih? Baik ini bu. Satu Bingung lagi saya. Pak Karen, satu lagi. Pak Karen, Keluaran 21 ayat 10, Pak. Ya memang kalau begini Pak De. Jadi di Alkitab itu ndak ada larangan poligami. Yang ada larangan itu cerai. Itu pun cerai itu fleksibel. Ya, kalau dia berzina baru bisa cerai, tapi masih bisa, bukan tidak bisa sama sekali. Itu di Bible, tapi pendeta-pendeta nggak mau jujur. Tapi kalau check in di hotel mereka cepat, uang jemaat. Nih ya, saya baca Keluaran 21:10 ya. Jika Keluaran. tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Mantap. Tuh. Saya senang ayat-ayat itu. Kan Alkitab, kecuali mau disobek perjanjian lama kan dibuang. Masa saya menjomblo? Tuhan kasih alat kok, masa tidak digunakan, gimana sih? Pak Dasugi, assalamualaikum. Maaf, baru monitor. Assalamualaikum Pak Dasugi. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah. Ini ada Pak Pendeta Pak Dasugi nih. Pak Pendeta Vincent, coba. Gimana ini pendeta? Ini pendeta Pak Karen, kau singgung-singgung pendeta sih, jadi datang pendetanya. Pendeta Vincent, selamat sore Pak Pendeta. Bagus nih ada pendeta nih. Pendeta di khotbah Jumat. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta dari tadi nyimak di bawah. Gimana ini Kristen bidat atau gimana nih Pak Karen ini? Ya saya belum terlalu nyimak, cuman saya baru masuk. Cuma ya saya dengar janda-janda tadi. Kalau soal janda aja telinganya langsung tajuk. Janda sekarang ini makin di depan, janda semakin menggoda ini. Janda semakin di depan. Kan di dalam Alkitab kan Pak Vincent kan itu yang wajib disangoni itu ada hak janda-janda di dalam persembahan perpuluhan Lewi. Izin Pak Karen, jangan Pak Vincent, pendetanya mahal loh. Ingin jadi pendeta, sekolah teologi mahal, pendetanya sebut Apa-apa lah dia malu ngakui STH-nya. Kalau buat saya itu STH itu setengah gila sih. Sok tahu. Ditanya aja Pak Vincent Tuhannya berapa kan? Begitu supaya tahu memang benar-benar dia pendeta atau tidak. Karena saya rasa dia di sekolah ada belajar lah. Pak Vincent Tuhannya berapa Pak Ayo Vincent? silakan lanjut. Pendeta ngomong lah, jangan jadi berhala, nanti disembah loh Pak Pendeta, jangan berhala. Pak Vincent istrinya berapa Pak Vincent? Ya 1. Istrinya 1, cemen dong.
Kacau. Jumat ngotbah pendeta. Kalau Tuhannya Pak, kan istrinya Pak Vincent satu nih. Tuhannya Pak Vincent berapa dong? Satu lagi nih pasti. Iya, satu. Nah, coba Pak Vincent kan pendeta nih. Saya minta Pak Vincent bahas yang Wahyu 22 ayat 3. Ya, bentar Tuhannya berapa? Tanya dulu Tuhannya Pak Karen. Apalah ini orang pakai wajah jelek lagi, udahlah lah. Sudah satu katanya. Pakailah wajah yang bagus, jangan wajah jelek kayak gitu, Pak Karen. Biarlah begini Bibel apa agak ini saya agak pede kalau pakai begini. Kalau